perkenalkan, nama saya Eudia Sinti Ciamnifu, NIM 2003 030 kelas Sosiologi semester 1, tugas yang kedua pengantar sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, status sosiologi. Sosiologi dan sains selama ini terkesan dengan pemahaman kami dan telah mencoba untuk menentukan apa yang membedakan sains modern yang sukses dari jalan buntu, seperti mencoba menghasilkan emas dari batu atau bacaan masa depan kita. Sayangnya semua upaya seperti itu gagal menghasilkan garis demarkasi yang tidak ambigu. Jika kita punya mencermati apa yang sebenarnya dilakukan ilmuwan sejati, kita sering menemukan bahwa kehidupan kerja sains gagal untuk mencocokkan gambar yang dilukis oleh filsuf. Tidak kurang kita bisa membuat daftar dari ciri-ciri itu lebih mungkin. Misalnya, sementara kita tidak bisa dengan kepastian dan membagi ide tentang dunia material menjadi ilmu-ilmu, kita masih bisa untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih atau kurang ilmiah. Titik awal yang baik adalah dengan menegaskan bahwa teori ilmiah yang baik seharusnya konsisten secara internal. Pada tahun 1920-an, pandangan Leibniz sudah ada sebagian besar telah ditinggalkan, namun itu bertahan di Uni Soviet, di mana alternatif seleksi alam dianggap perlu dekat logika kapitalisme dan karenanya tidak dapat diterima secara politik. Lysenko menggunakan posisi politiknya untuk memasukkan Lamarckisme secara resmi filsafat komunis, dan para ahli genetika menentangnya dipaksa untuk menarik kembali atau diasingkan ke Siberia. Soviet baru pada tahun 1950, biologi putih dari pengaruh Lysenko. Sayangnya pejabat itu sponsor dari sisi negara. Argumen yang salah tidak hanya merusak biologi Soviet, tetapi juga ekonomi Soviet. Secara ideologis dibenarkan penolakan terhadap genetika borjuis memotong pertanian Uni Soviet dari kemajuan besar dalam pengembangan tanaman yang dinikmati di Barat. Sekarang menjadi mode untuk mencemooh gagasan bahwa metode ilmiah menjamin kebenaran. Sosiologi sendiri itu telah memainkan peran penting merongrong klaim ilmu pengetahuan dengan menunjukkan bahwa jalannya pekerjaan seringkali mirip dengan metode yang biasa dilakukan orang biasa untuk digunakan dalam memahami dunia, dan bahwa para ilmuwan tidak kebal kepentingan dan nilai membayangkan klaim mereka atas detesmen. Ilmuwan sosial secara rutin melakukan ini dengan survei sosial skala besar. Bayangkan kita ingin tahu apa pengaruh gender terhadap politik profesi. Kita bisa bertanya kepada sejumlah besar pria dan wanita bagaimana mereka memberikan suara dalam pemilu pada tahun 1997 yang membawa Partai Buruh berkuasa di Inggris. Setelah 18 tahun pemerintah konservatif dan membandingkannya jawaban. Yang kedua, konstruksi sosial. Mendefinisikan sosiologi, kebanyakan disiplin ilmu dapat dijelaskan baik dengan fokus perhatian mereka atau dengan asumsi dasarnya. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa ekonomi belajar atau tidak dapat mengatakan bahwa ekonomi berasumsi bahwa prinsip dasar perilaku manusia adalah keinginan untuk memaksimalkan. Jika kita dapat membeli produk yang sama di dua toko dengan harga yang berbeda, kami akan membeli yang lebih murah. Dari asumsi sederhana itu, jaringan asumsi yang semakin kompleks berputar. Sebagai contoh, para ekonomi selanjutnya berasumsi bahwa saat harga gandum turun dan demikianlah permintaan untuk itu akan meningkat. Saat harga gandum naik, begitu pula petani akan menghasilkan lebih banyak. Demikian pula kita dapat menggambarkan sosiologi sebagai studi tentang struktur sosial dalam institusi sosial, dan pekerjaan sosiologi sering dibagi menjadi seperti topik sebagai struktur kelas masyarakat modern, keluarga, kejahatan dan penyimpangan, agama dan sebagainya. Namun, untuk membuat daftar apa yang kami pelajari, tidak memberikannya pengertian tentang apa yang khas tentang cara kita melakukannya. Seperti pesona gelang, kisah sosiologi ini akan menggantung sejumlah substansial pengamatan dari utas pusat terbuat dari untayan berikut. Realita konstruksi secara sosial, perilaku kita memiliki penyebab sosial yang tersembunyi, dan banyak kehidupan sosial yang sangat ironis. Manusia menciptakan budaya ketika teori evolusi Darwin meresap ke dalam budaya populer. Itu menjadi umum untuk melihat manusia hanya sebagai hewan pintar yang besar. Di awal abad ke-20, gagasan penting tentang naluri menjadi cara yang populer yang menjelaskan tindakan kami. Pada akhir abad, kemajuan pemetaan gen memungkinkan kita menjelaskan jenis penyakit tertentu dan idenya bahwa kami ditentukan oleh biologi
karena kami kembali menjadi populer. Cara mudah untuk mengabaikan bentuk biologis yang lebih ekstrim determinasi menunjukkan banyak cara yang sengaja kita tolak naluri. Solusinya adalah regulasi, kekuatan moral, budaya bersama yang menentukan apa yang kita inginkan dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu. Terjadi dari penekan biologis untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh apa yang disebut Gehlen, deprivasi intelektual. Orang membuat kerangka sosial, sebagian besar adalah hanya konvensional. Tidak ada hukum yang mengatakan kerak putih pekerja dalam posisi manajemen harus mengenakan setelan 2 potong berwarna gelap dan tetapi setiap calon manajemen senior tahu cara berpakaian. Yang berikut soliditas budaya. Di atas adalah salah satu pengembangan gagasan bahwa realitas bersifat sosial dibangun terhadap orang-orang yang beranggapan bahwa keteraturan pada manusia berasal dari biologi umum kita. Perspektif sosiologis dimulai dengan memperhatikan bahwa manusia berbeda dari hewan lain dalam hal luas di mana dunia mereka terbuka dan berpotensi tidak terbentuk. Karenanya seperti itu, keteraturan seperti yang kita temukan atau yang kita sering menemukannya. Karena memang demikian penting untuk pemilihan stabilitas psikis dan sosial adalah produk budaya atau orang membuatnya dan budaya tidak bisa direduksi biologi. Bidang sosiologi bisa radikal dalam mengungkapkan perbedaan antara apa struktur formal seharusnya terlihat seperti dan bagaimana seharusnya itu bekerja. Kita dapat mengambil gagasan konstruksi sosial sebagai ajakan hargai perbedaan antara gambar aristik asli untuk sebuah bangunan dan apa yang sebenarnya dibangun. Contoh yang sangat baik dari studi semacam ini adalah Melville Dalton pada tahun 1959 yang mengelola. Untuk menghargai pentingnya pekerjaan Dalton, kita harus melakukannya mundur ke tulisan Max Weber tentang birokrasi. Setiap anggota Trinitas pendiri sosiologi memiliki gagasan besar tentang betapa modernnya masyarakat berbeda dari pendahulunya. Bagi Marx, itu adalah kelas. Yang berikut penyebab dan konsekuensi. Penyebab tersembunyi dalam bab sebelumnya. Saya telah membuat poin yang jelas bahwa sedangkan kenyataan yang dikonstruksi secara sosial tidak kurang memiliki sifat yang abadi dan menindas kualitas karena bagian yang salah satu dari kita memainkan dalam konstruksi itu sepele. Bahkan pemberontakan sadar kita melawan ketertiban pelarian kita, upaya cenderung mengikuti garis yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satunya dengan cara itu sosiologi berbeda dari akal sehat dalam menentang citra kesukaan kita tentang diri kita sendiri sebagai pencipta pikiran dan tindakan kita sendiri. Bukan itu, kita sering menganggap diri kita sebagai tuan atas takdir kita sendiri. Kapten industri visionaris agama dan pemimpin politik mungkin melihat diri mereka sendiri sebagai roh bebas, tetapi kebanyakan dari kita memiliki gagasan yang cukup bagus tentang di mana kita berada di tiang totem. Tidak kurang dari itu, rasa identitas kita mengendalikan bahwa ada independen dari pasang surutnya kekuatan sosial yang mungkin tidak dapat mencegah standar hidup saya dipengaruhi oleh perubahan suku bangsa, tapi saya bisa memutuskan makanan apa yang saya makan, partai politik mana yang akan saya dukung, gereja mana jika ada yang saya dukung hadir, dan bagaimana saya akan mendekorasi tempat tinggal saya. Namun jika ingin ada penjelasan tentang perilaku manusia, pasti ada menjadi pola hidup yang teratur, dan keteraturan itu setidaknya sebagian akan terjadi disebabkan oleh kekuatan di luar kendali dan kondisi kita. Paradoks antara kebebasan dan kendala diungkapkan dengan rapi oleh Karl Marx ketika dia mengatakan bahwa kita membuat nasib kita sendiri, tetapi tidak dalam keadaan pilihan kita sendiri. Bagaimana membuat nasib kita mudah dilihat seperti halnya kendala yang lebih langsung. Saya memutuskan kemana harus mengemudi pada hari Minggu sore, dan saya sadar bahwa cara saya mengemudi dipengaruhi oleh lalu lintas peraturan. Tetapi sebagian besar dari siapa kita yang kita lakukan memiliki tujuan sosial yang tidak jelas bagi kami. Sistematis antara dunia sosiologi dapat menjelaskan penyebab tersebut. Contohnya, bagus penelitian yang menemukan penyebab sosial dari apa yang kita ambil menjadi sangat pribadi perilaku adalah
hubungan antara cinta dan sosial identitas. Yang berikut, dunia modern. Pengamatan dan yang diamati sosiologi memiliki hubungan yang tidak bisa dengan materi pelajarannya. Meskipun kita dapat melihatnya sebagai disiplin intelektual tanpa kepentingan yang berdiri sendiri dari dunia pengamatan sosiologi itu sendiri merupakan gejala yang dapat mendasar hal-hal yang dijelaskan dalam karyanya tentang Puritanism in Robert Merton berpendapat bahwa agama orang Yahudi dan kemudian Kristen adalah kekuatan rasionalisasi oleh hanya memiliki satu Tuhan, bukan dewa-dewa atau yang sering dioperasikan secara tidak menentu dan bertentangan. Dan dengan membatasi, Tuhan menciptakan dan mengakhiri dunia, tetapi tidak banyak campur tangan di antaranya. Kekristenan mengizinkan sikap alamiah terhadap dunia material kalian dianggap dunia tertib. Selanjutnya, materi dunia itu sendiri tidak suci dalam arti apapun yang menghambat sistematiknya belajar. Suatu ketika reformasi telah menolak otoritas Romawi Gereja. Ilmuwan bebas untuk mengajar beasiswa mereka tanpa hambatan keharusan agama. Menurut Merton, apa yang dibuat modern ilmu pengetahuan mungkin bukan kemajuan teknis dalam instrumentasi. Jadi sebanyak cara baru memandang dunia, kasus serupa dapat dibuat tentang mengapa sosiologi muncul ketika kasus serupa ketika muncul filsuf Arab abad ke-14 dan Ibn Khaldun atau kuno anak sungai Platon dari Aristoteles membuat pengamatan sosiologi selama kursus dari tulisan filosofis dan sejarah mereka, tetapi tidak sampai dengan Adam Smith, David Hume, dan Adam Ferguson. Di akhir ke-18 abad yang kita temukan dalam apa yang secara kolektif disebut Skotlandia, sebuah karya akademis yang dapat dikenal kepada sosiolog modern dan baru pada abad ke-20 itu disiplin berkembang. Ini bukan sebuah kecelakaan dalam masyarakat tradisional dengan budaya yang koheren dan merangkul semua sedikit, tetapi yang kuat institusi dan agama yang tersebar luas dan menambahkan otoritas ilahi. Institusi sosial tersebut tidak mudah untuk melihat dunia secara sosial yang dibangun. Ini adalah tautan yang sedikit dibuat, tetapi saya ingin kembali ke alam, tatanan sosial, penyebab kejahatan, dan topik egalitarisme tidak menampilkan hal-hal berikut. Inti dari penjelasan sederhana dan diberikan pada tahun 1950 oleh Robert Merton yang mengambil argumen Durkheim tentang tautan tersebut antara stabilitas individu dan tatanan sosial dengan menambahkan twist radikal. Seringkali dianggap bahwa ketenangan krusial dalam kehidupan sosial adalah antara individu dan masyarakat. Kejahatan dalam bentuk Malaysia lainnya dalam pemikirannya anggota perilaku antisosial diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi. Merton mengambil pandangan yang agak berbeda bahwa kecenderungan kejahatan dan penyimpangan sebenarnya mewada dalam masyarakat modern. Yang berikut para penipu. Bab-bab sebelumnya telah mencoba memberikan gambaran tentang tema sosiologi dan citra rasa khas dari visi sosiologi tersebut dunia. Untuk memperjelas visi itu lebih jauh, bab ini akan melihat secara singkat dari berbagai penipu di sosiologi dan kemudian mencoba deskripsi ringkasan disiplin. Improver dan utopia ada kesan tersebar luas di antara para pencela kita dan bukan tidak diketahui dalam disiplin sosiologi itu atau harus. Di bisnis membantu orang lain ini dimengerti, tapi salah itu dapat dimengerti karena banyak kontributor awal untuk disiplin dipindahkan ke studi mereka karena keinginan untuk mengubah dunia. Karl Marx adalah seorang revolusioner yang ingin melihat ketidakadilan dan kapitalisme opresif digantikan oleh ekonomi yang lebih manusiawi dan struktur politik. Pendiri semacam itu dari tradisi empiris Inggris penelitian sosial seperti yang dikomunikasikan Rothry dan Charles Booth pemiskinan karena mereka berharap untuk mengejutkan pemerintah agar melakukan sesuatu tentang itu. Sosiologi di Inggris berhutang banyak pada London School of Economy dan asosiasi dekatnya institusi dengan Webs atau yang mendirikan Fabian Scott dan pengaruh
dan pengaruh pada partai buruh. Pengaruh memberikan banyak nada reformasi. Beberapa fakultas pendiri Universitas Departemen Sosiologi telah dibesarkan di kalangan pendeta Protestan keluarga, dan meskipun jauh dari Marxis, mereka akan sepenuh hati setuju dengan Marx bahwa tujuan mempelajari dunia adalah untuk berubah. Dan namun meskipun disiplin untuk berhutang banyak kepada para reformasi, dan banyak lagi sosiologi mendapatkan minat penelitian mereka dari moral dan politik keterlibatan dengan dunia. Studi sosiologi dengan cepat mematahkan citra diri yang meningkat profesional dan menunjukkan itu meskipun kelebihan mereka nyata cukup pembenaran ditawarkan kepada mereka, sebagian besar hanya untuk kepentingan diri sendiri. Salah satu resolusi menggoda untuk teka-teki ini adalah dengan meninggalkan semua kepura-pura untuk netralitas ilmiah, karena beasiswa konvensional tidak menyediakan cara untuk itu memenuhi antara visi yang bersaing. Kita harus memihak dasar-dasar yang berasal dari luar disiplin dan memilih yang sepenuhnya visi partisan yang berkomitmen. Yang berikut, rivalitisme. Jika satu tanggapan terhadap masalah ideologi adalah keberpihakan, tanggapan lain adalah rivalitisme, yang bahwa saya kembali ke subjek pastomisme. Jika realitas tidak dapat diketahui, jika tidak ada akun sosial yang objektif dan akurat, dunia adalah mungkin. Maka itu kita dapat melakukan lebih dari pembuatan tanpa akhir, deskripsi parsial tentang seperti apa dunia ini, dari ini atau itu sudut, dan tidak ada deskripsi yang unggul dari yang lain. Sekali lagi, apa yang kita lihat di sini adalah interaksi yang kompleks antara aspek dunia seperti yang dijelaskan oleh sosiologi dan cara beberapa sosiologi melihat pekerjaan mereka. Rivalitisme menjadi sangat populer di antara disiplin ilmu seperti studi media dan studi budaya yang ada pinggiran sosiologi. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam.